Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok E mata kuliah Etika Bisnis dan Perbankan Islam, kelas PS1B Politeknik Negeri Semarang, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penerapan Asmaul Husna dalam bisnis. Dalam video ini, kami akan memaparkan 14 Asmaul Husna, yaitu Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad, Al-Qadir, dan yang terakhir adalah Al-Muqtadir. Perkenalkan, nama saya Normaili Saadah, nomor presensi 17 dari kelas PS1B Politeknik Negeri Semarang. Asmaul Husna yang telah kami diskusikan, yang pertama adalah Al-Muhsi. Al-Muhsi memiliki makna asal mampu menghitung cermat. Nah, dari makna asal tersebut, Al-Muhsi berarti Allah yang maha menghitung. Peran sosial ekonomi dari Al-Muhsi, yang pertama adalah berpikir dengan cermat dan bertindak dengan tepat. Ketepatan dalam bertindak biasanya selalu menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Namun, kemampuan itu akan berhasil apabila kita telah mempertimbangkan segala sesuatunya. Misalnya, dalam bisnis kita menginginkan keuntungan yang banyak dan berkah, maka kita harus memikirkan terlebih dahulu modal yang kita keluarkan, tenaga kita, memahami peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dan berkah. Yang kedua adalah ingatlah bahwa Allah selalu menghitung amal perbuatan kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Begitu pula dengan keburukan yang kita lakukan. Misalnya dalam bisnis kita melakukan riba, kecurangan, tidak jujur, dan lainnya pasti akan mendapat balasan dari Allah suatu saat nanti. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Sumber landasan sikap dan mental dari sifat Al-Muhsi ini diantaranya yaitu jangan berbuat kemaksiatan, menjauhi segala perbuatan yang mengarah kepada dosa, menyibukkan diri sendiri dengan beribadah, melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kebaikan dan keburukan, berpikir secara sistematis, banyak belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain, melakukan sesuatu dengan perhitungan yang matang dan tidak tergesa-gesa. Yang kedua adalah Al-Mubdi. Al-Mubdi ini memiliki makna asal memulai sesuatu. Dari makna tersebut, Al-Mubdi berarti Allah yang maha memulai. Nah, peran sosial ekonomi dari Al-Mubdi ini diantaranya yaitu yang pertama adalah memulai untuk berbuat. Dalam kehidupan ini kita harus banyak memulai untuk berbuat. Jangan sampai kita hanya berangan-angan atau bahasa gaulnya sekarang adalah menghalu. Jangan sampai kita menghalu sampai kita terbuai dalam hayalan. Karena hayalan tidak mampu untuk mengubah keadaan. Misalnya, kita ingin untuk mendapatkan keuntungan yang berkah dan banyak dalam suatu bisnis. Nah, kita juga harus mampu untuk memulai bisnis tersebut agar keinginan untuk mendapat keuntungan yang banyak dan berkah tidak menjadi hayalan semata. Yang kedua adalah mulai mempersiapkan diri dalam segala hal. Musibah, penyakit, kekecewaan pasti bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja. Biasanya, musibah dalam bisnis bisa berbentuk kegagalan. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menghindari dan menghadapi kegagalan tersebut dalam bisnis kita. Sumber landasan sikap dan mental sifat Al-Mubdi ini diantaranya yaitu memulai untuk banyak membaca, memulai untuk banyak mendengar, memulai untuk banyak bekerja keras, memulai untuk disiplin, memulai untuk bertanggung jawab, memulai untuk memperbaiki diri sendiri, memulai untuk mengevaluasi diri sendiri, memulai untuk mempertimbangkan segala hal dalam mengambil keputusan, memulai untuk tegas dalam mengambil keputusan, memulai untuk sabar, ikhlas, tawakal dalam menghadapi sesuatu. Yang ketiga adalah Al-Mu'id.
Al-Mu'id memiliki makna asal yang berkisar pada pengaduan sesuatu, kemudian muncul makna pengulangan. Pada akhirnya, Al-Mu'id memiliki arti Allah yang Maha Mengembalikan atau Allah yang Maha Mengembalikan kehidupan. Peran sosial ekonomi dari sifat Al-Mu'id yang pertama adalah mengembalikan sesuatu pada porsinya. Banyak orang yang tidak memahami persoalan tetapi tetap menghadapinya. Padahal tidak setiap persoalan harus dihadapi sendiri jika tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Karenanya, pandai-pandailah dalam mengembalikan sesuatu kepada porsinya. Yang kedua adalah kembali kepada Allah. Kehidupan ini diwarnai dengan pergantian antara musibah dan kenikmatan. Seorang hamba yang meneladani nama Al-Mu'id akan menyadari asal-usulnya, sehingga mampu mensyukuri berbagai nikmat yang telah diperoleh, terutama nikmat kehidupan. Rasa syukurnya diwujudkan dengan banyak ibadah sebagai bekal di hari kiamat. Sumber landasan, sikap dan mental dari sifat Al-Mu'id ini diantaranya yaitu meniatkan kebaikan karena Allah, menjadikan musibah dan kesenangan sebagai ujian kehidupan dari Allah, senantiasa berdoa dan mengharap pertolongan dari Allah, menyerahkan kembali atau mengembalikan sesuatu kepada yang berhak, kemudian bertawakal setelah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Kotifah, nomor presensi 11, kelas PS1B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumitu, Al-Hayyun, dan Al-Qayyum dalam penerapan etika bisnis. Nah, untuk materi Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Muhyi. Makna kebahasaan Al-Muhyi, kata ini berasal dari arti kata hidup atau menghidupkan. Jadi secara makna kata ini menunjukkan bahwa Allah adalah yang maha menghidupkan semua makhluk. Pesan sosial ekonomi sifat Al-Muhyi. Yang pertama, menghidupkan syiar Islam dalam kehidupan. Nah, setiap mukmin berkewajiban menyiarkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Karenanya, tunjukkan perilaku terpuji yang dijiwai indahnya nilai-nilai Islam dan serulah sesama muslim dengan cara yang baik agar mereka pun hidup secara islami. Yang kedua, menghidupkan semangat untuk maju. Perjalanan hidup seringkali diwarnai dengan kegagalan dan keputusasaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan motivasi untuk mengorbankan semangat juang. Sangat diperlukan orang yang mau mendengarkan keluh kesah dan berbagi pengalaman. Everybody need to be heard, everybody need motivation. Yang ketiga, menghidupi diri sendiri, orang tua, dan keluarga. Nah, sudah menjadi kewajiban setiap orang beriman yang dewasa dan memiliki tanggung jawab untuk menghidupi diri sendiri, kedua orang tuanya yang sudah tidak produktif, serta anggota keluarganya dengan rezeki yang halal. Kemudian selanjutnya sumber landasan sikap dan mental. Yang pertama, menghidupkan perilaku Islam seperti berbakti kepada kedua orang tua, senang menolong yang membutuhkan, tidak pendendam, dan lainnya. Yang kedua yaitu menghargai hak hidup orang lain. Yang ketiga, tekun dan berusaha dan rajin bekerja dengan jalan yang halal demi menghidupi diri sendiri, orang tua, dan keluarga. Ya. Materi Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Mumitu. Makna kebahasaan Al-Mumit, kata ini secara bahasa memiliki arti hilangnya kekuatan sesuatu. Allah terkait sifat ini dianggap sebagai yang maha mematikan, yang kuasa mencabut nyawa para hambanya. Pesan sosial ekonomi sifat Al-Mumit. Yang pertama, agar selalu mengingat kematian. Mengingat kematian dapat menjadi salah satu upaya agar kita berhati-hati dalam menjalankan kehidupan yang fana ini. Sebab di balik semua itu akan datang kematian yang menjadi pintu gerbang menuju kehidupan abadi. Sosial ekonomi dari Asmaul Husna Al-Mumitu yang kedua yaitu tidak memupuk semangat untuk maju dan berkembang. Dalam menjalani hidup ini, kita harus menumbuhkan semangat diri dalam berusaha demi merubah keadaan yang lebih baik.
baik keadaan yang bersifat rohani maupun materi. Sumber landasan sikap dan mental. Yang pertama, meyakini bahwa cepat atau lambat pada saatnya Allah akan mencabut nyawa kita. Dua, memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah. Yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhoannya. Yang keempat, memiliki gairah belajar. Yang kelima, membekali diri dengan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu. Yang keenam, menerapkan ilmu dan keahlian yang dimiliki dalam bentuk konkret, sehingga memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir yaitu bekerja keras dan bekerja cerdas. Ya, untuk materi Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Hayyu. Makna kebahasaan Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya secara bahasa adalah hidup. Menurut Ibnu Faris, kata ini mengindikasikan bahwa Allah adalah yang maha hidup. Pesan sosial ekonomi sifat Al-Hayyu. Yang pertama, meraih hidup bermakna. Nah, dalam tinjauan keimanan, kualitas hidup seorang hamba ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Semakin tinggi ketakwaannya, semakin bermakna hidupnya. Kehidupan dunia hanyalah persinggahan menuju kehidupan yang sebenarnya. Karena itu, hidup yang singkat ini haruslah memberikan makna yang berarti. Makna sosial ekonomi yang kedua yaitu menghargai hak hidup orang lain. Menghargai hak hidup seseorang harus disertai dengan menanamkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupannya. Sebab penghargaan tertinggi dalam memaknai kehidupan memang terletak pada pengalaman nilai-nilai keimanan. Sejatinya, memang hidup ini dijalani dengan niat untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya, sumber landasan sikap dan mental. 1. Menjadikan kehidupan ini sebagai lading untuk memperbanyak ibadah demi menyongsong kehidupan yang kekal di akhirat. Yang kedua, mengoptimalkan kemampuan diri untuk menjadi pribadi yang memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga, lingkungan tempat kerja, teman, dan masyarakat. Yang ketiga, menghargai waktu dengan melakukan berbagai kegiatan positif. Yang keempat, memberikan kesempatan dan mendorong orang lain untuk memperbaiki kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Materi Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Makna kebahasaan Al-Qayyum. Qayyum adalah bentuk superlatif dari akar kata yang maknanya adalah mengelola. Jika dikatakan dengan Allah, maka kata ini bermakna yang maha berdiri sendiri. Pesan sosial ekonomi sifat Al-Qayyum, bersikap mandiri. Nah, Islam menghendaki umatnya agar menjadi mandiri, tumbuh dan berkembang melalui upaya dan jerih payah sendiri, bukan menjadi orang yang mengharap belas kasih dari orang lain. Yang kedua yaitu menghargai upaya kemandirian. Orang yang berusaha keras, mampu hidup secara mandiri harus dihargai tanpa melihat jenis pekerjaan yang dilakukan. Selama itu halal dan baik, siapapun wajib menghargainya. Sumber landasan sikap dan mental. Yang pertama, berusaha untuk menjadi pribadi yang mandiri, baik secara finansial, sosial, dan lainnya. Yang kedua, lebih senang memanfaatkan waktu dengan berbagi kegiatan yang mendukung kemajuan atau keberhasilan daripada berleha-leha. Yang ketiga, menghargai jerih payah kerja keras, serta kesungguhan orang lain dalam melakukan suatu kebaikan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu sifat al-wajid. Al-wajid sendiri memiliki makna penemuan. Makna lainnya yaitu melihat, membaca, dan mengetahui. Dalam penggambaran sifat Allah yaitu yang maha menemukan. Peran sosial dan ekonomi dalam Al-Wajid ini ada dua. Yang pertama, kreativitas dan inovatif, di mana seseorang akan ditinggikan derajatnya apabila melakukan hal tersebut dengan hati yang tulus dan berguna bagi kemaslahatan umat. Dan yang kedua, yaitu mengevaluasi setiap pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk meningkatkan suatu pekerjaan tersebut. Nah, ada juga landasan sikap dan mental dari sifat Al-Wajid ini. Yang pertama, membekali diri dengan keahlian di bidang tertentu, mencoba yang baru dan bersungguh-sungguh melakukannya.
Yang ketiga, mempelajari rendahnya mutu dan kelemahan suatu produk, kemudian menciptakan produk yang lebih mutu lagi, dan yang keempat, ada tidak bosan melakukan berbagai percobaan yang berorientasi pada sesuatu yang baru. Dan yang kelima, yaitu tertantang untuk membuka tabir yang menyelimuti suatu misteri, sehingga ia akan berusaha untuk terus memperbarui diri sendiri. Sifat selanjutnya yaitu Al-Majid. Nah, Al-Majid sendiri memiliki arti dasar yaitu keindahan perbuatan atau keluhuran budi. Namun, secara pemaknaan, kata ini menunjukkan bahwa sifat Allah yaitu yang maha mulia. Nah, dalam penerapan sosial ekonominya dalam sehari-hari ditunjukkan dengan adanya rendah hati dan pemaaf, dan yang kedua yaitu sikap tolong-menolong. Hal ini dapat diinternalisasikan atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan dilandaskan sikap dan mental seperti memperbanyak introspeksi diri, senang menolong, senang memaafkan, membuka diri terhadap kritikan dan masukan, serta berusaha untuk memperbaiki akhlak dan kemampuan diri. Kemudian ada sifat Al-Wahid. Al-Wahid ini memiliki makna yaitu tunggal atau kesendirian. Jika dikaitkan dengan sifat Allah yaitu yang Maha Esa. Nah, peran sosial ekonomi dari sifat Al-Wahid ini ada dua. Yang pertama, itu menggantungkan hidup dan mati kita hanya kepada Allah. Hal ini merupakan dasar kesadaran bagi kita. Apabila kita mengikuti landasan kesadaran ini, kita akan mampu menghadapi semua persoalan hidup kita dengan tabah. Pasalnya Allah adalah zat yang menentukan segalanya. Di balik itu terdapat segala kebaikan bagi kita. Nah, yang kedua adalah menyatukan segala potensi yang ada secara positif. Keesaan Allah merupakan inspirasi bagi manusia yang terdiri atas jasad dan ruh yang merupakan kesatuan unsur yang harus didayagunakan secara positif, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Nah, dari hal ini, landasan sikap dan mental kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersabar dalam menghadapi segala musibah, bertawakal serta berikhtiar atau bekerja, ikhlas dalam melakukan sesuatu kebaikan, bersifat qanaah terhadap rezeki, bersyukur, menempatkan agama Allah di atas kepentingan lainnya, dan mengoptimalkan potensi jasmani serta mendayagunakan potensi itu untuk berusaha dan bekerja secara baik dan sebaik-baiknya. Nah, kemudian juga ada sifat al-ahad. Al-ahad ini memiliki makna yaitu satu atau tunggal. Jika dikaitkan dengan sifat Allah, ini berarti Allah adalah zat yang maha tunggal. Nah, peran sosial ekonomi dari sifat al-ahad ini ada dua. Yang pertama, yaitu menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, dalam dunia bisnis, kita dapat nih menerapkan semangat al-ahad ini, di mana kita harus fokus pada core kompetensi perusahaan, fokus pada kekuatan utama perusahaan, sehingga kita mampu lebih unggul atau mengetahui keunggulan kita dibanding pelaku usaha lainnya. Nah, yang kedua yaitu senantiasa berorientasi hanya mengharap keridhaan Allah. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam dunia bisnis ataupun kehidupan sehari-hari, senantiasa harus mengharap ridha Allah. Nah, ada juga landasan sikap dan mental dari sifat al-had ini, yaitu menetapkan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan batin, motivasi, dan inspirasi dalam menjalani kehidupan. Kemudian menjadikan keridhaan Allah sebagai motivasi tertinggi, menggantungkan hidup dan mati kita hanya kepada Allah, pasrah dan bertawakal kepadanya, serta mencintai Allah melebihi kecintaan kita terhadap makhluk lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiziba Juptaningsi dari kelas PS1B Politeknik Negeri Semarang, nomor presensi 30. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai implementasi Asmaul Husna dalam dunia bisnis. Nah, yang pertama adalah asomat. Nah, asomat itu artinya yang dibutuhkan. Pesan sosial dan ekonomi dalam asomat yaitu antara lain satu, menjadi tumpuan harapan.
Seseorang yang menjadi tumpuan harapan itu harus memiliki sifat terpercaya, bertanggung jawab, dan dapat melaksanakan tugas serta perannya secara baik. Yang kedua, tidak berlebihan dalam segala hal. Kita kan sebagai umat Islam dilarang berlebihan dalam segala hal. Contohnya berbicara, berpakaian, mengkonsumsi makanan dan minuman, serta mencapai dunia dan akhirat. Selanjutnya ada landasan sikap dan mental dan asoman. Yang pertama adalah memiliki kemampuan profesionalisme, ekonomi, serta kedudukan yang dioptimalkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, yang kedua, memberikan teladan yang baik, yaitu berupa kesederhanaan, akan tetapi tidak kikir dalam membelanjakan hartanya. Yang ketiga, suka menolong orang lain dan memiliki kepedulian yang tinggi. Yang keempat itu berusaha untuk meningkatkan kemampuan agar bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Yang kelima, senantiasa rendah hati walaupun peran dirinya sangat dibutuhkan oleh orang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Al-Qadir, yang artinya yang maha menentukan. Pesan sosial dan ekonomi dalam Al-Qadir ini antara lain yang pertama ada senantiasa bertawakal kepada Allah, yaitu menyerahkan segala sesuatu yang telah kita usahakan hanya kepada Allah, karena Allah yang tahu apa yang terbaik bagi diri kita sendiri. Nah, yang kedua, jangan sombong, karena kesombongan itu hanya milik Allah dan kita sebagai manusia tidak memiliki kemampuan apapun di hadapan Allah. Maka dari itu kita tidak boleh menyombongkan diri kita sendiri. Nah, untuk landasan moral dan mental dari Al-Qadir itu antara lain yang pertama, mengawali setiap perbuatan baik dengan niat yang baik dan berdoa dengan niat mengharap kebaikan. Dan yang kedua itu jangan berputus asa apabila hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang ketiga itu berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya diserahkan kepada Allah. Yang keempat, tidak merasa hasil yang diperoleh adalah usaha diri kita sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Al-Muqtadir, yang artinya yang maha kuasa. Pesan sosial ekonomi yang terdapat dalam Al-Muqtadir itu antara lain yang pertama ada berjiwa kepemimpinan. Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, maka dia akan berupaya maksimal mungkin untuk menyelesaikan segala persoalan demi tercapainya tujuan-tujuan yang positif. Nah, yang kedua, berkuasa atas kemampuan. Nah, maksudnya di sini adalah seseorang yang memiliki suatu keahlian, maka dia akan berkuasa atas keahlian tersebut. Nah, selanjutnya ada landasan sikap dan mental dalam Al-Muqtadir. Itu yang pertama adalah berpikir kritis. Yang kedua, bertindak cermat dan penuh perhitungan. Yang ketiga, berani tampil ke depan dan percaya diri. Yang keempat, tegas dalam menolak ketidakbenaran. Yang kelima, memiliki kemampuan memotivasi. Dan keenam, mengayomi bawahannya, tidak cepat marah dan tenang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kami menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman semua.